apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkan kualitas dari hidup saya sendiri? Oke. Dan jawabannya secara filosofi itu adalah kesehatan. In simple way, 2 hal kenapa saya cinta banget sama lari. 1, bikin sehat fisik. Kedua, bikin sehat mental. So, if you want to have a happy life, then you need to make sure that you have a balanced life as well. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashport bersama gue, Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Chief Digital Maybank. Ada Pak Charles Budiman yang merupakan seorang sport enthusiast juga ya. Halo Mas Danar, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Charles? Luar biasa. Ini luar biasa loh ya. Ini Pak Charles ini orang yang kalau disuruh tebak umurnya pasti selalu salah. Tadi saya salah ya. Saya miss berapa tahun tuh? 5 tahun berarti ya. Ini terlihat muda sekali nih Pak. Oh gitu ya? Olahraga dari umur berapa? Saya tuh memang datang dari keluarga yang demen olahraga ya. Jadi dari kecil udah mulai olahraga. Originally olahraga keluarga saya tenis. Oke. Dari kakek saya memang petenis, papa saya tenis. Jadi waktu dia main tenis dari kecil saya udah sering diajak ke lapangan. Jadi kalau ditanya dari umur berapa, dari kecil. Dan di sekolah juga dari SD. Tapi yang biasanya gitu ya, kalau keluarga tenis ya semua sampai anak dari kecil ya. Pernah kepikiran pengen jadi atlet tenis? Enggak sih. Oh enggak. Waktu itu enggak. Pernah ikut pertandingan, cuman enggak sampai yang gimana waktu itu untuk tenisnya. Oke. Tapi kan biasanya ya kalau cowok Pak nih, kalau anak-anak cowok tuh pasti pengen kepikiran jadi atlet apa gitu. Biasanya ada masa-masanya, pernah ngalamin itu juga nggak? Kalau saya dulu tuh kayak pengen jadi atlet bola kayak Ronaldo gitu kan. Pernah nggak ada masa kayak gitu Pak? Waktu SD, SMP, SMA fokus saya beda tuh, nggak olahraga. Main doang. Karena olahraganya udah dari dulu ya. Iya kayaknya ya. Jadi nggak terlalu fokus ke olahraganya. Olahraganya seneng dari kecil, emang seneng olahraga. Cuman nggak yang sampai gimana gitu sih dulu. Oke. Tapi sekarang malah fokusnya jadi lebih suka lari nih ya. Iya. Nah awalnya pindah dari tenis ke lari itu gimana Pak? Nah ini lucu nih. Saya tuh kan kerja di Maybank. Iya. Kalau di dunia pelarian kita udah tahu lah ya, Maybank itu amat sangat lumayan brandnya ada sekali di Maybank Marathon. Benar ya, tiap itu tahun di Bali yang udah ditunggu-tunggu sama semua runners juga. Itu udah kayak lebarannya kita para pelari agenda lah ya. Agenda wajib gitu lari kan? Indonesia. Iya, saya join di Maybank tuh 2015 waktu itu. Saya masih ingat banget, saya join tuh bulan Juni. Waktu itu ada ini September awal. 3 hari sebelum Maybank Marathon waktu itu, CEO kita pada saat itu Pak Tasun Sakaria yang mengencourage saya untuk ikutan gitu kan. Seumur hidup belum pernah lari sampai 10 kilo. Karena paling rendah tuh kalau di Maybank Marathon 10 kilo half marathon gitu kan. Belum pernah sama sekali. Sama sekali gitu kan, diajak sama CEO gitu suruh ikutan. Ya udah gitu kan. Pertama kalinya seumur hidup beli celana lari, sepatu lari gitu kan. Semuanya ya. Cara lari aja belum nggak tahu juga gitu. Formnya masih ya udah yang penting lari udah gitu. Udah ikut aja gitu, bablas gitu kan ikut. Thanks God nyampe finish nggak pingsan gitu ya. Dan seneng gitu ya, walaupun seminggu setelah itu jalannya pincang-pincang gitu kan. Ototnya nggak pernah terlatih gitu kan. Tapi larinya pakai coach nggak, kayak nyari dulu caranya gimana atau langsung lari aja? 3 hari sebelumnya baru dikasih tahu, baru dibilang ikutan aja. Jadi udah aja langsung lari aja gitu kan. Wah, I guess untungnya juga memang dari dulu memang suka olahraga juga, jadi nggak mulai dari nol banget lah. Nggak kaget juga dengan aktivitas fisik ya. Benar. Nah cuman gara-gara itu Maybank Marathon kan selalu hipsnya tuh kerasa banget ya atmosfernya. Pas lagi larinya itu banyak yang ciring-ciringnya gitu kan. Bikin saya semangat dan ngerasain lari, kayaknya enak ya lari gitu kan. Dapat di situ kesukaannya langsung lari ya. Iya dapat. Tetapi sampai dengan 2020 itu tiap tahun saya ikutan tuh Maybank Marathon gitu ya. Tapi latihannya nggak konsisten, dan nggak terstruktur. Nggak pakai coach Pak? Pada saat itu belum pakai coach, jadi waktu itu juga lebih tergantung mood kalau mau latihan. Kalau moodnya lagi enak latihan, kalau enggak gitu kan. Which is nggak benar juga gitu ya, karena mau pertandingan sebulan sebelumnya baru mulai ini, walaupun juga ikutnya cuma 10K doang. Sampai waktu COVID
Nah, Oke, COVID 2020. Iya. Kita semua kan dikurung ya di rumah ya. Iya. Kurang di rumah mikir gitu nih. Gimana ya caranya biar badan tetap sehat atau apa gitu kan. Lari ya udahlah. Kayaknya mesti didisiplinin, dikonsistenin. Mulai dari situlah saya latihan secara terstruktur. Baru saya hire personal coach. Oke. Pakai personal coach, jadi udah fix juga. Saya set seminggu 4 kali lari. Dan karena pakai coach udah bayar. Oh, ada itunya, nggak mau rugi ya. gitu kan. Ada motivasinya, sayang nih kalau udah dibayar. Nggak mau rugi, jadi jalanin, jadi kebawa deh di situ. Mulai dari situ. Sama awalnya juga sebelum itu struggle-nya juga waktu itu nemuin waktu yang tepat buat lari tuh kapan gitu enaknya kan. Nah itu di tengah kesibukan kerja nyari waktunya itu gimana Pak? Itu nggak awalnya nggak gampang juga, perjalanan juga tuh. Awalnya dulu selalu mikirnya, aduh ini enakan pagi sebelum kerja atau malam setelah pulang kerja gitu kan. Nah iya. Saya cobain lah dua-duanya gitu. Oke. Pagi baru mulai lari dulu jam 6. Pas lari kadang ada guilty feeling. Ini kan mestinya nemenin anak-anak sebelum ke sekolah gitu ya. Benar. Udah gitu, aduh ini ntar telat lagi ke kantor. Yang ada larinya jadi cepet banget, buru-buru banget gitu kan. Iya, nggak menikmati ya. Pace-nya jadi dipaksain, ngos-ngosan, nggak nyaman juga. Udah cobain malam larinya. Cobain malam 9 dari 10 kali selalu mulai telat, nggak sesuai dengan plannya saya mau mulai jam berapa. Karena kenapa? Meeting back to back setiap hari kan. Nggak bisa dipastiin selesainya kapan. Iya, karena gitu suka molor gitu kan. Iya. By the time I finish the meeting was already quite late. Udah malam banget. Iya, paksain dengan polusi di Jakarta udaranya segala kayak gitu juga nggak nyaman juga gitu kan. Nah, sampai di titik ya 2020 itu saya set to myself. Oke. Prinsip yang saya pakai adalah hobi lari saya nggak boleh mengganggu aktivitas saya lainnya, kerjaan ataupun role yang lainnya. Oke. Dan kebalikannya, hal yang lainnya nggak boleh ganggu aktivitas lari saya. Oh berarti Pak Charles ini udah menganggap lari ini sesuatu yang emang harus dilakukan juga, sesuatu yang besar dan penting juga buat Pak Charles. Benar. Karena saya mikirnya waktu itu bukan cuma larinya doang sih sebetulnya. Pemikiran itu adalah apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkan kualitas dari hidup saya sendiri. Oke. Dan jawabannya secara filosofi itu adalah kesehatan. Oke. Karena without having a good health, you can have a lot of money. Tapi kalau nggak sehat, benar. Yang ada uangnya cuma dipakai buat bayar rumah sakit atau dokter. Iya. Kalau saya sih lebih prefer uangnya buat beli sepatu lari gitu. Nah, so kesehatan buat saya, menurut saya itu yang paling penting banget lah. Itu yang ini sekali gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana supaya hidup sehat? Harus ada exercise, harus ada olahraga. Olahraga apa? Yang paling gampang kayaknya lari menurut saya gitu kan. Jadi situlah saya pilih lari di situ. Oke. Tapi tadi Pak Charles sempat bilang gitu ya, awalnya itu bahkan dari 2015 sebenarnya udah mulai ikut Maybank Marathon yang 10K. Terus ikut juga setiap tahunnya 10K 2020 dan udah beberapa lama sampai akhirnya sekarang jatuh cinta banget sama lari. What made you fall in love with running? What give you that click sampai akhirnya wah ini lari yang bakal gue lakuin terus-terusan dan gue suka ini. So here's the thing, setelah saya melakukan larinya itu secara proper itu dalam arti adalah dulu waktu awal-awal yang tadi saya cerita, setiap sesi lari karena mikirnya ego juga kali ya, gue pengen lari cepet nih, biasa ngebut dulu gitu. Kalau gue ngebut berarti gue jago gitu kan, which is completely wrong. Yang proper adalah even 80% dari lari kita seharusnya isiran larinya dengan pace yang rendah gitu kan. Zontu gitu ya. Yeah, but when you do that properly, bukan hanya bagus buat fisik tapi juga saya benar-benar ngerasa itu momen my me time, karena kebanyakan saya lari sendirian. Saya nggak terlalu yang gabung dengan komunitas gitu. My me time untuk bisa saya fokus ke diri saya sendiri. Nafas rasain, gerakannya rasain gitu kan. Dan by doing that yang saya ngerasa paling enak tuh adalah setelah di keseharian sibuk gitu ya, besok paginya lari, semua otak saya yang kayak benang kusut tuh kayak terurai lagi. So in simple way, 2 hal kenapa saya cinta banget sama lari. 1,
bikin sehat fisik, kedua bikin sehat mental. Oh. Nah ini buat saya nyaman banget gitu loh, enak banget di situ. Pak Charles mendapatkan 2 hal itu ketika lari ya. Pastinya kalau kesehatan mental itu jadi enak pas larinya, fisik juga kerasa sampai sekarang kelihatan juga bahkan nih semua orang bisa ngelihat kayaknya. Tapi kita balik lagi ke Maybank Marathon ya. Kemarin Agustus kemarin ikut juga. Itu ikutan yang full marathon. Mendapatkan personal best juga di situ. Boleh diceritain mungkin gimana tuh? Sure. It was quite surprising sih sebetulnya. Walaupun PB-nya sendiri tidak sesuai dengan yang saya harapkan sebelumnya banget sebetulnya gitu ya. Tapi ceritanya agak unik sih tahun ini. Jadi yang tahun ini tuh full marathon saya ketiga di Maybank Marathon. 2 tahun sebelumnya berturut-turut juga Maybank Marathon juga gitu ya. Nah, persis 3 bulan sebelum kemarin Maybank Marathon itu, saya kena cedera kaki saya. Cederanya lumayan parah. Cedera apa tuh? Di telapak kaki saya waktu itu. 2 bulan saya sama sekali nggak bisa lari. 2 bulan sama sekali nggak bisa lari. Even easy run? Easy run pun nggak bisa juga. Easy run pun juga nggak bisa juga gitu ya. Saya waktu itu mikir, aduh nih rese banget udah 3 bulan lagi gitu kan. Iya. But what I did, saya tetap mau ikutan tapi tanpa target. Jadi saya mikirnya mindsetnya adalah, I need to show up, walaupun nggak ngejar target, just show up gitu kan. Nah tapi selama 2 bulan itu juga walaupun nggak bisa lari, saya tetap jaga kondisi dengan renang. Untuk kardionya juga terus dijaga juga gitu kan. Static cycle juga gitu kan. Pokoknya tetap being aktif aja, nggak benar-benar yang diam aja ya. Benar. Terutama kardionya lah gitu kan. Sampai sebulan sebelum race-nya baru udah mulai bisa lari lagi tuh, pelan-pelan gitu kan. Sampai hari hanya ya udah pas di hari hanya saya jalanin aja tanpa beban mental sama sekali, tanpa target apapun. Yang tadinya udah di set udah dikesampingkan aja itu, ya. Terus ya udah lari aja, ngikutin dan enjoy, senyum kiri kanan terkoden gitu kan. Fotonya tetap bagus ya, masih ambil ya. Iya, sadar kamera ya. Nah cuman gara-gara itu pas lagi jalanin kok enak ya, dan tenaga ada terus. Walaupun juga persiapannya carbo loading segala gitu juga betul-betul saya perhatiin banget, dan nggak kerasa pas saya selesain ya saya dapat PB pada saat itu gitu kan. So itu sih ceritanya waktu itu. Intinya adalah yang saya dapetin, yang saya pelajarin 2 hal dari kejadian saya tahun ini ya. Pertama, pada saat kita dapet cedera, don't give up your dream. Jangan ganti mimpi kita, tapi ganti bagaimana caranya kita tetap bisa ke arah sana. So yang saya lakukan waktu itu adalah nggak bisa lari, tapi saya tetap latihan yang lain untuk jaga kondisi saya, renang dan yang lainnya gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, peranan dari mental di race itu amat sangat penting banget. Badan kita, fisik kita ngikutin apa yang otak kita bilang. Berarti sempet ada masanya pas di race itu mental block gitu, terus kayak ngerasa gak kuat lagi gitu ya? Saya untungnya enggak. Enggak. Justru strategi saya adalah just think positively. What did you say to yourself? Just enjoy the process, enjoy the environment, looking at all the photographer, ada yang ambil foto senyum gitu kan, atau ketemu teman-teman senyum. But the thing is that show up and just continue doing it. And you did it, and you berhasil PB ya. Iya. Emang targetnya tapi sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya banget sub 4. Sebelumnya banget. Tapi itu dengan kondisi kalau waktu itu nggak cedera gitu kan di situ. Dan kebetulan banget juga 3 tahun berturut-turut full marathon tuh sebelumnya selalu kena cedera melulu. Jadi yang kali ini saya pakai program saya sendiri, persiapan yang buat next my full marathonnya. Hopefully lebih aman. Tapi ini menarik nih. Tadi Bapak bilang program sendiri, dan ini saya juga baru tahu ternyata Bapak udah punya running coach certificate ya. Iya. Sesuka itu sama lari, sama ngambil certificate. Jadi ceritanya sih memang awalnya lebih saking senengnya, saking fanatiknya gitu ya. Saya pengen belajar lebih dalam lagi teori dari lari ini sendiri gitu kan. Pengen belajar juga gimana juga bisa nge-coach others.
Jadi saya ikutanlah program dari Australian Athletic Certification-nya. Ikutin program itu dan dapat sertifikatnya dari Oktober 2024 saya udah dapetnya itu. Oh, jadi sekarang kalau latihan udah pakai program diri sendiri aja, nggak pakai coach lainnya. Iya. Orang lain yang coaching sama Pak Charles ya. Iya, udah ngebantu beberapa orang juga. Oke, tapi menarik ya. Berarti kalau misalnya emang udah into olahraga sesuka itu kalau Pak Charles ini ya. Dan selain lari, tapi yang aku salut juga dan aku lihat kalau dari postingan Instagram Pak Charles itu ada transformasi badannya nih ya. Dari yang tadinya tidak ideal, ini mungkin bisa dilihat nih sama Dashers atau mungkin ada gambarnya ya. Dan ini berhasil sampai sekarang nih. Ini yang kayak kalau jalan udah pasti orang bisa nebak ini olahraga nih Pak Charles ya. Captionnya semua berawal dari satu keputusan kecil. Ya. Boleh diceritain kayak gimana ya? Sure. Jujur pada saat saya mulai keputusan kecil itu, keputusan kecilnya apa sih? Sebetulnya tadi saya cerita, mulai hidup sehat. Saya jujur di awal nggak ada target, wah fokus saya adalah ngebenerin badan saya, bukan itu fokus saya. Fokus saya pure, saya mau punya hidup sehat. Gitu kan, dengan cara exercise, dengan cara olahraga gitu kan, makan teratur, give yourself enough recovery time as well, enough sleep gitu kan, dan ya itu saya jalankan secara konsisten, terus menerus, fisiknya ngikutin sendiri. Dulunya jadi, saya, that's not your main target gitu untuk punya badan yang lebih ideal. Awalnya enggak sih, bukan itu tujuan saya gitu kan, jadi dengan sendirinya dia mengikuti gitu kan. Tapi the transformation that I put in my Instagram, maksud saya transformation itu adalah transformation dari mindset. Transformation dari mindset yang automatically akan menarik juga secara fisik juga. Di situ. Oke. Gitu. Tapi aku juga pengen nanya nih, kan Pak Charles adalah orang yang ya dari umurnya, boleh disebutin umurnya? Boleh. 51 tahun 51, ya. 51 tahun. Yang saya lihat ya, orang sekitar saya semakin berumur semakin susah untuk menjaga ya badannya, olahraga, nutrisinya. Sedangkan Pak Charles malah makin sehat secara semuanya. Gimana cara ngimbanginnya itu? Ya bagi waktu antara kerjaannya, olahraga, nutrisinya juga makan tetap dijaga sampai sekarang. Ya. Gimana caranya? Ini agak filosofi juga nih ya. Oke. Ini belakangan berapa tahun saya juga jadi hobi mendalami filosofi juga, dan ternyata dari lari tuh banyak banget yang bisa kita tarik pelajaran hidup juga yang kita bisa apply. Mulainya gini, pertanyaannya buat saya adalah, di hidup saya tuh punya role apa aja sih? Setiap orang role-nya ada banyak dan ada beda-beda. Tapi apa prioritas role saya? Kalau untuk saya pribadi ada 3. Saya sebagai papanya anak-anak, saya sebagai pegawai tempat saya bekerja, saya sebagai saya sendiri sebagai individu. Gitu ya. 3 ini, role ini kalau saya ilustrasikan tuh kayak bangku yang kakinya ada 3. Kebayangkan kalau kita duduk di bangku yang kakinya 3, kalau salah satu kakinya lebih pendek misalkan ya, yang ada kan duduknya nggak enak, nggak balance kan. Bukan rusak, udah pendek aja, beda ukurannya aja udah nggak enak ya. Udah nggak enak kan, nggak balance gitu kan. So if you want to have a happy life, then you need to make sure that you have a balanced life as well. Berdasarkan role ketiga itu. Nah, konkretnya apa? Di saya adalah yang tadi saya sempat bilang, ketiga hal ini saya betul-betul harus jaga supaya tidak mengganggu satu sama lain. Olahraga, saya sebagai individu artinya adalah menjaga kesehatan saya sendiri. Olahraga, waktu yang saya gunakan di sini betul-betul saya set dari awal. Ini juga memang mungkin untuk banyak teman-teman runner mungkin normal, cuman yang nggak runner mungkin agak aneh gitu ya. Saya setiap pagi konsisten disiplin bangun jam 4. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bangun jam 4, minum kopi, makan pisang, jam 5-an udah di jalanan lari. Kenapa saya milih itu? Untuk memastikan jam segitu anak-anak saya masih pada tidur. Jam segitu kemungkinan saya ada meeting di kantor kecil banget. Malah mungkin nggak mungkin. Bener gitu orang kan? Lain ya kan? Yang jam segitu bangun juga olahraga juga ya. Exactly. So kalau saya olahraga pagi jam segitu, nggak ada yang bisa mengganggu saya. Bener. Saya sebagai papa anak-anak, saya juga reserve time kapan saya bersama mereka, malam atau weekend gitu ya.
setelah long run. Saya sebagai pegawai di kantor saya, pada saat saya masuk kantor ya udah fokus saya kantor, gitu kan. Semua kerjaan ya difokuskan ya pastikan ke ini juga. Tentunya dibantu dengan tim saya di kantor yang luar biasa, bagus banget juga. Tim saya amat sangat kebantu juga untuk bisa nge-manage itu semua. Oke. Jadi kuncinya balik ke pertanyaan tadi adalah find the right balance dari sisi kehidupan dulu nih, dan olahraga juga secara konsisten dan dijaga juga bener banget nutrisi makanan. Dulu saya sebelum konsisten seperti sekarang, bisa tanya ke tim saya juga, kalau dulu lagi region visit ke region gitu, hobi banget tuh makan. Kalau ke Jawa Tengah misalkan Semarang, makannya babat, nasi goreng babat gitu kan. Semua yang kolesterol gitu dimakan gitulah. Cuman sekarang saya lebih hati-hati dan perhatiin juga sih di situ. Sekarang sehat makannya? Nggak pernah makan gitu lagi? Saya nggak bilang 100%, tapi bisa dibilang 90% lumayan sehat. Saya nggak makan gorengan, nggak ini gitu kan, jaga gitu ya. Do you miss it? Nah ini, however, I also believe we also need to have a balance juga antara disiplin sehat tapi juga kenikmatan dunia. Tetap ya. Jadi yang saya lakukan, saya sama anak saya yang gede nih punya tradisi setiap hari Kamis malam kita makan bebek goreng Madura. Tetap ya, tapi ya dengan porsinya. Dengan porsinya. Iya. Hidup sehat, jaga nutrisi bukan berarti sama sekali nggak boleh makan yang nggak sehat, cuman ya dijaga porsinya seberapa ini. Itu makanan favorit pacar seperti bebek goreng Madura? Salah satunya. Oke. Tapi balik lagi kita ke olahraga, running ya. Kan running ini sebenarnya bukan hal yang dari dulu Pak Charles lakukan, dari 2015 ya. Walaupun sebelumnya udah olahraga, tapi terasa nggak perubahannya atau perbedaannya mungkin sejak Pak Charles memulai lari ke kerjaan, ke kehidupan sehari-hari, ke keluarga? Ada rasanya nggak? Banget. Dan ini mungkin saya bisa pecahkan ya, breakdown pertanyaannya ya. Satu dari sisi fisik, dua dari sisi mental. Balik lagi tuh. Kalau dari sisi fisik, dengan saya rutin olahraga, kerasa banget saya jauh lebih jarang sakit dibanding dulu. Even teman-teman di kantor flu atau apa, saya biasanya imunnya lebih kuat jadinya ya. Imunnya automatically lebih kuat, dan itu tentunya pengaruh buat kerjaan. Yes. Bukan hanya buat kerjaan tapi juga pengaruh untuk ke anak-anak saya juga. Papanya jadi nggak terlalu sering sakit gitu kan. Secara mental, nah ini yang menarik nih. Balik lagi ke masalah filosofi yang tadi saya bilang. Itu ya ternyata setelah saya tekunin lari sendiri kan ada siklusnya lah ya. You start. Untuk start aja juga terkadang banyak orang susah tuh mulainya. Itu yang paling susah menurut saya malahan, startnya. I wouldn't say itu yang paling susah. Menurut saya challenge-nya di setiap siklus ini beda-beda. Jadi yang awal adalah to start. Udah mulai, ada lagi challenge lainnya. Gimana bisa konsisten? Ya kan? That's right. Ada lagi kalau lagi apes kena cedera. Mental kena juga. Gimana caranya balik lagi ya? Gimana caranya balik lagi? Ada lagi yang terakhirnya adalah in a race, when you finish the race, masuk ke finish line, what do you feel? What's the lesson learned that you have gitu kan? Nah, cuman dari masing-masing ini tuh banyak banget pelajaran di hidup yang bisa kita ambil dan bisa kita apply. Contoh misalkan yang how to start nih, tadi dibilang katanya paling susah gitu ya. Satu quotes yang saya pakai ya adalah never wait until everything is perfect. Jangan tunggu sampai semua perfect baru kita mulai. Kalau kita masih mindset seperti itu, nggak akan mulai-mulai. Nggak akan pernah perfect. Karena nggak akan pernah perfect, kita jadi nggak mulai-mulai. Benar. Di balik mindsetnya adalah just start. Along the way, baru melakukan improvement. Di situ. Sama halnya juga dengan waktu awal-awal dulu saya masih mikirnya, aduh jangan minggu ini kerjaan lagi numpuk banget, ntar aja deh. The time is not perfect ya. The time is not perfect gitu kan. Terus aduh jangan sekarang deh, badannya lagi capek nih ini gitu kan. Nunggu semuanya sampai perfect ya nggak akan perfect gitu loh. So kuncinya adalah just start. Itu salah satu pelajaran hidup juga.
Contoh yang lain yang tadi saya sempat cerita pada saat cedera, pelajaran yang saya dapat adalah kalau kita punya impian, kita punya dream, dan kita kepentok oleh ada isu gitu ya, itu kan kejadian juga di kehidupan keseharian ya. Yang saya dapetin dari situ pembelajarannya adalah don't give up on your dream. Tapi cari cara lain gimana caranya supaya kita tetap bisa dapetin dreamnya kita itu. Itu yang saya pelajarin dari kejadian saya waktu cedera. Oke. Berarti sebenarnya kalau emang kita pelajari, kita pikirin kayak there's so much yang bisa kita pelajari dari lari ini ya, maraton ini. Tapi kalau misalnya lari, ini kan kita ngomongin lari, walaupun Pak Charles katanya lebih sering lari sendiri gitu ya, tapi running culture in Indonesia, in every country itu erat dengan yang namanya komunitas. Benar, gitu ya. benar. Nah, kalau menurut Pak Charles sendiri gimana peran komunitas lari ini dalam perjalanan maraton? Mungkin maraton yang ada di Indonesia tuh kalau dari Pak Charles sendiri gitu mungkin ada sama komunitas apa? Iya, kalau saya lihat gini ya, pelari itu ada 2 tipe yang saya lihat. In term of mereka larinya kayak gimana? Ada yang solo, kayak saya misalkan, lebih banyak sendiri. Ada yang lewat komunitas rame-rame larinya. Di mana menurut saya dua-duanya nggak ada yang lebih baik atau lebih jelek gitu ya. Tapi spesifik kalau ngomongin yang dengan komunitas, menurut saya ini amat sangat positif sekali. Amat sangat positif sekali. Kenapa? Plusnya adalah bisa mengencourage, memberi semangat orang untuk show up, untuk datang. Untuk orang yang biasanya susah untuk kayak show up sendiri. Exactly. Gitu ya. Aduh, udah keburu janjian nih, nggak enak kalau nggak datang ya kan? Bener, iya. Ya udahlah datang gitu kan. Nah, dan kalau saya lihat, walaupun juga banyak yang saya suka dengar ada drama ini, drama itu, tapi tetap aja menurut saya itu lebih positif karena mengundang orang untuk ikutan juga di situ gitu kan. Nah, tapi balik juga tadi pertanyaannya, what is my view in term of running sendiri di Indonesia nih kayak gimana sekarang gitu ya. Saya juga ngelihatnya terutama sejak Covid, makin banyak orang gemar olahraga kan, aware dengan kesehatannya. Walaupun banyak ya yang suka bilang ya, waduh itu CFD sih sekarang jadi kayak fashion show gitu kan, orang pada pamer sepatu, pamer ini. Kalau menurut saya pribadi spesifik tentang yang itu, so what? Kalau orang mau pakai baju keren, so what? Kalau orang mau beli sepatu yang mereka suka, terlepas harganya berapa, so what? Selama mereka bisa membeli, mereka tidak merugikan orang lain, so what? Tapi satu hal yang kita juga harus selalu ingat adalah all of those things, termasuk juga fotograf. Banyak orang senang difoto juga. Bener. Kita jujur aja lah, gitu kan. Hal-hal kecil itulah yang membuat orang lebih semangat untuk melakukan olahraga. Terlepas dari olahraganya tuh olahraganya yang ambi banget, pace musik kencang banget atau yang santai doang, it is still much better than not doing exercise at all. Ya kan? Ya, banyak soalnya kayak orang yang sekarang bilang kalau misalnya pamer lari di story di mana pace-nya masih lambat, kayak ngapain sih dipamerin atau enggak? Padahal itu nggak apa-apa ya. So what gitu kan? Dalam arti again, kalau itu membuat kita seneng, kita nggak merugikan orang lain, so what? Gitu loh. As long as it's a good thing, nggak merugikan orang. Iya, karena ujung-ujungnya menurut saya ya, again tiap orang mungkin bisa beda-beda, cuma menurut saya adalah tujuan kita lari itu apa sebetulnya? Ujung-ujungnya kan majority adalah cari kesehatan. Sehat bukan hanya fisik, tapi juga dari sisi mental juga. Benar. Di situ happiness. Jadi itu adalah hal yang bagus ya. Running sekarang emang udah rame banget di Indonesia juga. Atau mungkin the last question from me itu kira-kira kalau running community di Indonesia sekarang kan tadi seperti udah dibilang Pak Charles juga udah gede dan lain-lain. Apa harapan ke depannya untuk ya komunitas lari ini atau mungkin culture lari ini di Indonesia? Yang saya mengharapkan banget adalah jangan berhenti untuk terus mengencourage para pelari ataupun orang-orang yang baru mau mulai lari, untuk bisa tetap memberikan semangat sehingga orang tetap
bergerak terus dan berlari terus. Oke. Itu sih kalau dari saya. Oh, itu. Jadi ya tetap lari aja, tetap memberikan semangat, jangan pokoknya tetap mengencourage orang-orang untuk lari juga. Dan terakhir mungkin ada yang lainnya yang pengen disampaikan ke Dashers yang ada? Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman yang memang sudah antusias lari, keep continue doing it, I would say. Dan jangan terlalu dengerin juga orang taruh persepsinya begini, persepsi gitu. Do whatever that make you feel good, selama kita nggak merugikan orang lain. Mau pakai baju bagus, beli bajunya, dibanding kamu mesti bayar uang buat rumah sakit, mendingan buat spend baju, sepatu gitu kan. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Balik tentunya. lagi itu kuncinya juga di situ. So just keep doing it. The most important thing is that you know at the end of the day what you want to achieve, healthiness dan juga happiness juga di situ. Oke, thank you so much Pak Charles udah ngobrol-ngobrol, udah ngasih tahu banyak banget ya. Jujur ini bahkan banyak hal-hal yang baru aku tahu seputar lari gitu, yang kayak oh iya juga ternyata lari ngajarin kita ini gitu ya, yang kayak tadinya nggak terpikirkan ternyata secara nggak langsung itu udah aku rasain dan aku pelajari juga dari Pak Charles. Semoga ini juga bisa menjadi insight dan pelajaran buat Dashers yang lagi menonton untuk terus keep going olahraga, berprestasi, dan pastinya jangan lupa juga untuk terus dengerin Easy Pace Podcast di Spotify dan channel YouTube-nya Dashport, terutama barengan sama guest star narasumber yang seru-seru dengan obrolan yang ringan alias easy-easy aja. Kalau gitu sekarang gue Danar Kalingga, Charles Budiman, kita pamit dan I'll see you guys at the next episode. Bye-bye. Bye.